Hai Leo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Leo, ini adalah general reading untuk kalian Leo Sun Moon Rising ya. Ingat, karena ini general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua Leo Sun Moon Rising di luar sana. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, jangan dipaksakan, oke? Kemudian, kalau ada pembacaan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar. Apalagi kalau dibuka kartu konfirmasi. Jadi kalau semua kartu dijelaskan ada pembacaan yang sama juga gitu kan. Kayak gitu, oke. Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terus setia kasih like ya, terima kasih untuk support kalian ya. Kita langsung saja menuju ke pembacaannya untuk Leo Sun Moon Rising. Oke Leo, kalau aku lihat di sini ada Nine of Swords, Ten of Cups, sama Ten of Pentacles. Sepertinya ada yang gelisah ya, jelas ini ada yang gelisah tentang kebahagiaannya, tentang pencapaian hidupnya gitu ya. Mungkin saja ini energi Leo. Kalau yang kulihat sih memang ini energi Leo, tapi ya karena ini general reading, jadi ini bisa vice versa juga sih. Mungkin orang yang dealing sama Leo, tapi ya kemungkinan ini energi Leo sih. Jadi di sini sosok ini, orang ini itu gelisah gitu loh dengan harapannya. Karena takut apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia raih, yaitu tentang kebahagiaannya ya, tentang pencapaian hidupnya itu takutnya tidak terrealisasikan. Apalagi ketika orang ini menginginkan seseorang gitu ya, menginginkan sebuah hubungan, ada ketakutan dia tidak bisa mendapatkan orang itu, ada kegelisahan di situ yang kulihat di sini. Jadi ya kalau orang sudah gelisah seperti ini, artinya dia sadar atau tidak, dia sebenarnya sudah terobsesi dengan apa yang dia inginkan itu. Jadi apapun yang diinginkan orang ini, siapapun yang diinginkan orang ini sepertinya sudah cukup terobsesi karena dia kayak tidak siap menerima kekalahan, tidak siap kalau tidak mendapatkan hal itu, tidak siap kalau tidak mendapatkan harapannya. Jadi sampai tidak tenang seperti ini, sampai kelihatan banget Ten of Swords kayak gini kan sangat tidak tenang gitu. Ya, dia mengkhawatirkan itu gitu. Sangat mengkhawatirkan. Kalau energinya sudah seperti itu, orang ini sebenarnya sudah terobsesi juga sih sebenarnya. Dengan hal itu, hal yang dia inginkan itu, dengan kebahagiaan menurut perspektifnya, dengan pencapaian yang menurut pikirannya harus dia raih gitu ya. Itu sebenarnya udah ada energi obsesi di situ. Ingat ya kita boleh sih menginginkan sesuatu, tapi jangan sampai kita, ya ini terserah kalian. Maksud aku jangan sampai kita dikontrol oleh obsesi itu. Jadi kita hanya berlari mengejar obsesi. Begitu obsesi itu sudah diraih, ternyata ya itu hanya obsesi yang ya ingin ditaklukkan aja gitu. Maksudnya kalau kita tidak bisa kontrol pikiran kita gitu ya, justru obsesi itu yang mengendalikan kita. Takutnya pertama itu membuat kita gak tenang kayak gini. Kedua, kita nggak bisa menikmati kegiatan kita, hidup kita nggak bisa lebih rileks gitu ya. Ketiga, kayaknya itu mungkin akan membebani diri sendiri juga kan, ya kan? Selalu ada ketakutan, selalu ada kekhawatiran gitu. Tidak bisa let it go, itu membebani loh ya. Orang mana bisa happy kalau terbebani seperti itu ya di pikirannya gitu ya. Kayak gitu. Dan ada potensi juga orang kalau sudah terobsesi, takutnya segala hal itu dihalalkan. Maksudnya menghalalkan segala cara, maksudnya kayak gitu. Takutnya seperti itu. Jadi ya balik lagi ya, pastikan kita yang mengambil kendali atas pikiran kita kayak gitu sih. Jadi aku melihat di sini ada kekhawatiran, ya jelas kekhawatiran tentang kebahagiaannya, tentang pencapaian yang dia inginkan ini gitu ya. Dan dia orang ini cukup terobsesi dengan hal itu ya. Oke, dan aku melihat ini ada hubungannya dengan percintaan, jelas dengan seseorang, dengan hubungan gitu ya. Ya, seperti yang aku bilang, ada ketakutan tidak bisa mendapatkan orang yang diinginkan itu atau hubungan itu. Di sini ada Judgment, ada Queen of Cups, sama ada The Moon. Oke. Kalau yang aku lihat di sini ya, yang dealing di sini itu ini bisa Sun Moon Rising ya. Yang dealing di sini ada Pisces, ada Aquarius. Oke, kemudian Aquarius ya, kemudian ada, bentar ya, aku lihat dulu. Kemudian ada Libra ya.
Libra, Pisces, Aquarius, kemudian ada Taurus, ada Leo juga jelas. Ada Aquarius ya tadi aku udah menyebut ada Aquarius, dan di sini ada Aquarius lagi gitu. Jadi Aquariusnya lumayan kuat ya. Aquarius seperti yang sudah aku sebut tadi, dan ada Scorpio. Pisces, Scorpio, Aquarius, Taurus, Leo jelas. Oke, kemudian Libra. Ya itu, yang di link di sini kira-kira itu ya yang aku lihat di sini, oke? Ya, ini tidak harus sun sign ya, bisa sun, moon atau rising atau bahkan Venus, oke? Kemudian yang aku lihat di sini ada Judgment, ada Queen of Cups ya, sama ada the Moon ya. Sebenarnya kalau aku lihat ini energi Leo ya, walaupun general reading ini juga energinya bisa vice versa ya. Atau ya ini bisa juga orang yang dealing dengan Leo sih sebenarnya, atau keduanya. Tapi aku melihat ada energi Leo di sini ya. Leo diam-diam ingin meraih seseorang gitu ya. Tetapi dia tidak menampakkan aksinya ini di luar, tetapi dia berusaha memanifestasikan orang ini ke hidupnya. Kelihatan di sini dia ingin meraih sesuatu sih. Terutama meraih seseorang ke dalam hidupnya. Ya, meraih hubungan itu. Ada pencapaian-pencapaian yang memang ingin Leo raih di sini ya, tentang kebahagiaannya tadi ya, perspektif soal kebahagiaannya yaitu soal hubungan dengan seseorang, mendapatkan seseorang, dan soal pencapaian finansial yang dia yang ada di perspektifnya lah ya intinya gitu. Ya seperti yang aku bilang, dia ini walaupun di luar terlihat tenang gitu, tetapi orang ini sebenarnya cukup progresif ya, atau ada usaha untuk progresif ya, memanifestasikan apa yang menjadi keinginannya itu, termasuk seseorang ini atau cintanya ini atau hubungan ini gitu ya. Di sini ada Page of Cups, ada Six of Cups, ada King of Swords. Iya. Ini Leo, kalau yang kulihat di sini kalian kayaknya sebagian dari kalian ada yang terjebak dengan cinta lama gitu ya. Cinta lama ini bukan orang baru ya. Maksudnya ini orang yang sudah kalian sukai, kalian cintai sejak sebelumnya gitu. Jadi ya bisa dibilang cinta lama gitu. Jadi kalian bisa saja kembali sama cinta lama, masih terjebak dengan cinta lama, itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Kemudian kalau aku lihat di sini ya ini bisa energi Leo, bisa energi orang yang dealing dengan Leo, orang ini bisa vice versa, general reading gitu ya. Tetapi di kartu Page of Cups ini aku melihat ada usaha ingin rekonsiliasi, apalagi di bawah Page of Cups ini ada Six of Cups gitu ya. Terus ada King of Swords. Jadi tekadnya sudah besar sekali. Dia yakin dengan keinginannya ini. Dia sadar betul, dia menginginkan ini. Dia menginginkan rekonsiliasi. Dia menginginkan rekonsiliasi, dia menginginkan perbaikan gitu ya. Dia menginginkan komitmen, dia menginginkan reunian gitu. Jadi di Page of Cups di sini aku melihat orang ini masih mencintai orang tersebut ya. Kemungkinan ini Leo ya, tapi oke lah, intinya Page of Cups ini orang yang masih mencintai seseorang dari masa lalu gitu. Six of Cups di sini, atau orang yang sebenarnya sudah dia cintai sejak sebelumnya, ya udah lumayan lama mungkin, bisa jadi ya karena waktu itu sangat relatif ya, apalagi ini general reading. Cuman aku nggak melihat ini orang benar-benar baru gitu. Ini cinta yang sudah dia miliki dari sebelumnya gitu. Jadi ini orang yang sudah dia cintai dari sebelumnya gitu. Orang ini masih mencintai orang itu. Mungkin mereka sekarang sedang tidak baik komunikasinya, sedang tidak bersama, atau hubungannya sedang stagnan, atau hubungannya tidak jelas, atau intinya aku melihat mereka sedang tidak bersama, sedang tidak berada dalam satu hubungan, sedang tidak bersama, sedang terpisah gitulah ya intinya. Dan di sini orang ini tuh masih mencintai ya orang lama tersebut gitu. Orang ini Six of Cups ini kemungkinan Leo ya. Leo masih mencintai Six of Cups ini ya. Cinta yang sudah dia miliki dari sebelumnya, orang yang masih dia cintai itulah ya gitu. Dan Leo ini ingin memperbaiki hubungan itu, ingin rekonsiliasi itu ya. Jadi intinya dari pihak Leo ada usaha untuk
mencoba mencoba mendapatkan kesempatan untuk memulai sesuatu lagi gitu loh ya dengan orang lama itu tentunya. Jadi ada keinginan untuk keinginan atau itikat gitu ya untuk belajar mencoba lagi gitu. Yang aku lihat di energi Page of Pentacles itu kayak gitu sih. Energi ingin memperbaiki sebenarnya. Dia sadar apa yang tidak berhasil di masa lalu itu sadar. Intinya dia ingin mendapatkan kesempatan dan dia terbuka untuk memperbaiki hubungan lah intinya. Kalau aku lihat jadi ya jelas ini rekonsiliasi gitu. Keinginan untuk rekonsiliasi ya, maksudnya usaha untuk rekonsiliasi, untuk meraih hubungan itu lagi, komunikasi itu lagi, kesempatan itu lagi, intinya gitu. Oke. Nah, di sini ada King of Pentacles, ada Eight of Wands ya, Eight of Wands, King of Pentacles. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat akan ada komunikasi. Siapapun yang melakukan inisiatif terlebih dahulu ya untuk berkomunikasi gitu ya. Siapapun itu ya maksudnya, tapi aku melihat siapapun yang melakukan inisiatif komunikasi itu akan ada komunikasi yang datang lah yang jelas. Entah ini dari siapapun gitu ya. Bisa dari Leo, bisa dari orang yang dealing dengan Leo. Bisa jadi ini dari Leo sih. Ya, energi dari Leo gitu ya. Jadi aku masih melihat ada komunikasi yang termanifestasikan di sini. Akan ada yang membuat langkah dulu gitu ya. Membuat inisiatif ya. Aku melihat orang ini mungkin menunggu waktu situasi karirnya oke, gitu ya. Jadi mungkin ini energi kalau kata pepatah sambil menyelam minum air gitu. Jadi dia atau mereka ini sebenarnya berusaha memanifestasikan orang ini sambil mereka tetap fokus dengan pekerjaannya, memacu finansialnya gitu. Bukan berarti finansialnya kurang, tapi ya kalau aku melihat di sini kan Leo itu sendiri juga pekerja keras ya. Leo itu juga ambisius gitu. Jadi apalagi ini finansial dan kesuksesan dalam materi ini juga menjadi ambisi mereka gitu di sini. Jadi mereka bekerja keras banget sih untuk memantapkan itu gitu, lebih dan lebih lagi gitu. Kayak gitu sih. Jadi sambil mereka terus berambisi dengan karirnya, dengan keuangannya gitu ya, dengan mengambil project mungkin atau mencari tambahan gitu ya. Tambahan itu bukan berarti orang itu kekurangan juga sih, cuman ya karena orang ambisius bisa jadi kan selagi mereka mampu, selagi mereka suka dengan apa yang mereka kerjakan, selagi mereka melihat opportunity itu, kenapa mereka harus mengambil satu pekerjaan atau satu opportunity? Kalau mereka melihat hal lain juga yang buat mereka itu prospektif dan mereka suka, lantas kenapa tidak gitu ya. Kayak gitu energinya. Jadi di King of Pentacles aku melihat kayak gitu. Tetap bekerja keras untuk finansial karena itu menjadi obsesi dan ambisinya juga, dan mereka juga memanifestasikan komunikasi ini dengan orang lama, jelas orang yang masih ada, orang yang ada di masa lalu. Orang lama maksudnya orang yang udah dikenal, intinya gitu sih. Entah selama apa gitu karena ini general reading ya. Oke, lanjut aja. Di sini ada The Fool. Ini kartu konfirmasi aja, nggak harus aku sebutkan semuanya. Tapi yang aku lihat di sini, ini sebenarnya konfirmasi dari kartu yang ada di sini jelas ya. Tapi aku melihat di sini karena adanya cinta. Ini cinta itu jelas ada di sini ya. Kayak sangat bersemangat gitu sama cintanya ini gitu ya. Ada energi itu, masih mencintai, bersemangat dengan perasaan ini. Perasaan ini membuat mereka itu kalau jatuh kayak kalau jatuh itu bawaannya ingin bangkit lagi gitu. Nggak takut gagal. Karena aku melihat di kartu The Fool ini energi orang yang dia nggak takut gagal gitu. Dia nggak takut melakukan kesalahan. Karena dia selalu penasaran dengan apa yang ingin dia selami itu. Penasaran dengan apa yang ada di depan. Jadi semangatnya tuh gede banget. Mereka nggak takut jatuh gitu ya. Kayak mereka tertarik untuk menyelami itu gitu. Dan ini tentang cinta sih. Karena aku melihat di sini ada cinta gitu ya. Jelas itu ada.
dan ada desire atau keinginan yang besar gitu ya untuk mendapatkan sosok itu. Jadi ya semangatnya kayak gitu, semangat kalau jatuh mau bangkit lagi, kayak riang banget gitu ya, karena ya keinginannya besar sekali. Dia passionate juga sih dengan orang itu, dengan perasaan itu, dengan cinta itu. Oke. Kemudian kalau aku lihat di sini, ini sebenarnya kartu konfirmasi untuk the moon ya. Oke. Lumayan loh major arkananya di sini. Jadi aku melihat di sini diam-diam sebenarnya orang ini bekerja keras untuk memenangkan sosok ini. Sebut saja sosok Queen of Cups ya di sini. Sebut saja sosok Queen of Cups ya. Jadi gini, ini nggak berbicara gender. Queen of Cups ini bisa pria, bisa wanita. Kita nggak berbicara gender, kita juga nggak membahas orientasi seksual orang gitu ya. Kita hanya membaca energi di sini ya. Oke, jadi sebut saja agar gampang ya. Kalau energinya tidak terbalik, Leo yang ingin meraih Queen of Cups ini. Jadi di kartu The Moon ini ya, ini diam-diam seperti yang aku bilang, Leo itu atau ada orang di sini yang bekerja keras memanifestasikan Queen of Cups ini gitu. Orang ini gitu loh, orang di sini gitu. Ya, diam-diam memanifestasikan sebenarnya. Jadi nggak terlihat gitu. Mungkin taktiknya gerilya gitu kali ya, kok gerilya banget gitu ya. Tapi dia nggak terlihat di luar, cuman dia aktif di dalam sebenarnya untuk meraih orang ini gitu, meraih Queen of Cups ini ya. Oke, ini bisa pria wanita. Oke. Dan orang ini seperti yang aku bilang sudah terobsesi dan ambisius. Dan kemungkinan hubungan ini juga ada kompetisinya gitu ya. Tapi kayak balik lagi semangatnya tuh kayak gini loh, the Fool gitu. Bukan berarti orang bodoh ya. Maksudnya semangatnya seperti ini. Semangatnya tuh mereka udah siap kalau butuh resiko atau butuh berkompetisi, mereka sudah siap gitu. Kayaknya ini Leo sih. Leo kalau sudah on fire seperti ini, itu mereka apapun yang ada di depan mereka itu mereka hadapi gitu. Jadi aku melihat di kartu The Moon ini walaupun di permukaan terlihat tenang, tapi di dalam itu sangat aktif kayak gunung berapi gitu. Mereka itu sebenarnya sedang mengejar apa yang menjadi obsesinya, yaitu tentang seseorang tadi gitu. Dan udah siap juga untuk berkompetisi ya. Oke. Kemudian kalau aku lihat di sini di kartu konfirmasi yang lain itu balik lagi, mungkin di sini ada yang sangat intuitif, itu bisa jadi kayak gitu. Tetapi seperti yang aku bilang, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya seperti itulah Leo, gitu ya. Saat Leo menginginkan sesuatu dan mereka terobsesi sama sesuatu, karena Leo ini kan ambisius ya. Seperti yang aku bilang tadi, mereka itu sangat passionate sekali mengejar itu, ya. Berusaha berusaha merealisasikan itu. Mereka semangat banget gitu. Jadi di mana ada kemauan dari Leo, apalagi yang ambisius itu dan terobsesi itu, di situ ada jalan. Jadi kayak Leo selalu mencari jalan untuk memenangkan ini, untuk merealisasikan ini. Dan aku melihat ada potensi juga mereka bisa mendapatkan ini, ya. Kalau untuk sekedar rekonsiliasi, bisa saja mereka memanifestasikan rekonsiliasi itu, mereka berhasil merealisasikan rekonsiliasi itu. Tapi kelanjutan dari rekonsiliasi ini bagaimana, itu semua kembali pada kalian ya, kalian semua yang terlibat di sini tentunya, oke? Jadi aku melihat ya begitu ya energi Leo. Terus tadi aku sudah bilang belum ada Sagittarius juga di sini ya, yang dealing di sini, oke? Jadi aku melihat sepertinya di sini ada yang berusaha memanifestasikan true love-nya gitu ya. Dan ini pesannya itu lebih berani untuk mengekspresikan cinta. Jadi love language. Mungkin juga karena ada pride dan gengsi ya, sehingga berat untuk mengekspresikan itu, atau ya balik lagi mungkin sama-sama gengsi, sama-sama punya pride yang tinggi gitu ya. Akhirnya kayak maunya mungkin mungkin dikejar entah ya. Tapi Leo itu juga pride-nya besar loh.
Jadi aku melihat sebelumnya itu karena pride itu akhirnya love language itu nggak terlalu diutarakan gitu, nggak terlalu diekspresikan cinta itu gitu, karena ya balik lagi gengsi gitu. Cuman ya pesannya di sini kalau mau merealisasikan hal ini tentu saja harus berani untuk berbicara soal itu ya, lewat aksi maupun kalimat mungkin gitu. Dan aku melihat di sini apa ya? Akan ada orang yang mungkin ya itu tadi pesan, tapi balik lagi tidak harus diikuti ya, terserah kalian. Kalau kalian bukan kalian aja sih, siapapun itu kalau merasa berat untuk mengekspresikan love language itu ya udah nggak usah dipaksakan ya, kita kan nggak bisa memaksakan orang ya, lakukan sesuai suara hati kalian aja lah. Tapi kalau aku lihat di sini apa ya? Ya itu pertama pesan. Kedua mungkin juga akan ada yang lebih mengekspresikan cintanya setelah perpisahan ini ya, menjelang rekonsiliasi, atau ini juga bentuk usaha untuk rekonsiliasi gitu ya. Aku melihat sisi independen dari Leo di sini bagus karena itu yang mengantarkan kalian pada kesuksesan gitu ya. Kemudian di sini banyak juga yang dealing dengan earth sign ya, unsur Pentacles, earth sign, unsur Pentacles, earth sign salah satunya yang aku sebut tadi ada Taurus. Tapi kayaknya lumayan Leo dealing dengan para unsur tanah gitu ya. Sun, Moon, Rising, kayak gitulah. Oke. Nah aku lihat apa yang menjadi keinginan Leo ini kemungkinan bisa terrealisasikan sih. Tapi gini, maksudnya gini ya. Kalau yang Leo inginkan itu adalah rekonsiliasi seperti yang aku bilang, atau hubungan ini gitu, kemungkinan mereka bisa meraih ini gitu. Tetapi ini mau berjalan sampai kapan, sampai mana, sejauh mana, selama apa gitu, itu semua kembali pada kalian gitu. Kalau cuma sekedar mendapatkan, iya kemungkinan besar bisa sih, potensi besarnya karena kita baca potensi ya. Tapi apakah untuk mempertahankan? Nah itu beda cerita, oke? Itu saja untuk Leo Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck buat kalian Leo. Bye!